Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Adinda Farah Cahyani dengan NPM 2117021010. Pada video ini, saya akan menjelaskan terkait mata kuliah evolusi yang membahas mengenai Evolutionary Biogeography berdasarkan buku Evolution oleh Mark Ridley, edisi ketiga. Adapun cakupan pembahasan pada video ini, pertama, spesies menentukan distribusi geografis. Kedua, karakteristik ekologi suatu spesies membatasi distribusi geografisnya. Ketiga, distribusi geografis dipengaruhi oleh pemencaran. Keempat, distribusi geografis dipengaruhi oleh iklim. Kelima, radiasi adaptif lokal. Dan yang keenam, distribusi geografis dipengaruhi oleh peristiwa vikariansi, yang beberapa di antaranya disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai spesies menentukan distribusi geografis. Sebelumnya perlu diketahui bahwa biogeografi merupakan ilmu yang mempelajari distribusi suatu spesies dan taksa yang lebih tinggi di permukaan bumi. Pada distribusi geografis, terdapat beberapa jenis distribusi berdasarkan spesiesnya, antara lain yaitu distribusi endemik, distribusi kosmopolitan, dan distribusi terpisah. Yang pertama, distribusi endemik merupakan distribusi yang terbatas pada area tertentu. Yang kedua, distribusi kosmopolitan merupakan distribusi yang tersebar di seluruh benua. Dan yang ketiga, distribusi terpisah merupakan distribusi spesies yang tidak terbatas pada satu area, namun tersebar di lebih dari satu wilayah dan terdapat celah atau batas di antara wilayah-wilayah tersebut. Contohnya dapat dilihat pada gambar 1 yang menunjukkan persebaran 3 spesies burung tukan dalam genus Rampastos di Amerika Selatan. 2 dari spesiesnya, Rampastos vitellinus dan Rampastos culminatus, memiliki persebaran endemik. Sedangkan Rampastos aril memiliki persebaran terpisah karena tidak terbatas pada satu wilayah saja, tetapi didistribusikan di lebih dari satu wilayah dengan celah di antara wilayah tersebut. Berdasarkan distribusi sejumlah besar spesies di dunia, maka bumi dibagi menjadi 6 wilayah biogeografis. Seperti yang tertera pada gambar 2, gambar 2A menunjukkan 6 wilayah fauna di dunia berdasarkan persebaran hewan, sedangkan gambar 2B menunjukkan 6 wilayah flora di dunia berdasarkan persebaran Angiospermae. Pembagian wilayah dilakukan menurut tingkat kesamaan antara daftar spesies yang hidup di berbagai tempat. Kesamaan biogeografis dapat diukur dengan berbagai indeks similaritas, yang salah satunya menggunakan indeks Simpson. Di dalam indeks Simpson dinyatakan bahwa jika N1 adalah jumlah taksa di daerah yang jumlah taksanya lebih kecil dan N2 adalah jumlah taksa di daerah lain dan C adalah jumlah taksa yang sama antara kedua daerah, maka indeks kesamaan Simpson antara kedua daerah tersebut dua wilayah adalah C per N1. Contoh dari indeks Simpson dapat dilihat pada tabel yang memberikan kesamaan fauna untuk spesies mamalia di antara beberapa wilayah yang dinyatakan sebagai persentase, yaitu C per N1 dikali 100. Indeks di dalam tabel menunjukkan beberapa pembenaran pembagian bumi menjadi wilayah fauna. Misalnya fauna Australia dan New Guinea 93% mirip, sedangkan New Guinea dan Filipina hanya 64% mirip. Filipina lebih mirip dengan Afrika daripada New Guinea. Selanjutnya adalah pembahasan kedua mengenai karakteristik ekologi suatu spesies membatasi distribusi geografisnya. Batas persebaran spesies ditentukan oleh ciri-ciri ekologisnya. Suatu spesies akan mampu mentolerir kisaran tertentu faktor fisik berupa suhu, kelembapan, dan lain sebagainya, dan secara teorinya akan hidup di mana saja sesuai dengan batas toleransinya. Hal ini disebut dengan relung fundamental. Dalam beberapa kasus, distribusi suatu spesies terbatas secara ekologis
yang disebabkan karena adanya spesies pesaing atau kompetitor, sehingga menyebabkan suatu spesies tidak dapat hidup di luar jangkauannya. Sehingga biogeografi suatu spesies tidak akan bertentangan dengan karakter ekologisnya, karena spesies tidak akan mampu hidup di luar kisaran toleransi ekologisnya. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga yaitu mengenai distribusi geografis dipengaruhi oleh adanya pemencaran individu spesies. Pemencaran merupakan sebuah proses ketika kisaran atau jangkauan spesies akan berubah jika salah satu individunya melakukan migrasi, dan tempat asal spesies tersebut disebut dengan center of origin. Suatu individu hewan dan tumbuhan akan bergerak secara aktif dan pasif melalui ruang, baik untuk mencari area kosong ataupun sebagai respon terhadap perubahan lingkungan. Ketika terjadi perubahan iklim, maka jangkauan spesies juga dapat berubah, bahkan tanpa pergerakan dari individu tersebut. Dalam sejarah biogeografi suatu spesies, terdapat berbagai rute pemencaran, di antaranya yaitu corridors, filter bridge, and sweepstakes. Pemencaran corridors yaitu dua tempat dihubungkan oleh sebuah koridor, jika dua tempat tersebut adalah bagian dari daratan yang sama. Hewan akan dapat bergerak dengan mudah di sepanjang koridor, dan setiap dua tempat yang dihubungkan oleh koridor akan memiliki tingkat kemiripan fauna yang tinggi. Rute pemencaran secara filter bridge yaitu hubungan yang lebih selektif antara dua tempat, dan hanya beberapa jenis hewan yang dapat melewatinya. Sedangkan rute pemencaran sweepstakes yaitu penyebaran yang tidak disengaja, di mana hewan berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Pembahasan yang keempat yaitu mengenai distribusi geografis dipengaruhi oleh iklim, seperti pada zaman es. Zaman kuarter dimulai sejak 2,5 juta tahun yang lalu, di mana pada zaman kuarter ini iklim menjadi lebih dingin dari zaman sebelumnya dan suhu menjadi naik turun. Ketika suhu global menurun dalam jangka waktu yang panjang, maka disebut dengan periode glasial. Dan saat cuaca berubah menjadi dingin, rentang spesies hewan dan tumbuhan cenderung menyusut dan bergerak ke arah selatan. Sedangkan ketika suhu naik, sehingga menjadi lebih hangat akibat es yang mencair, maka disebut dengan periode interglasial. Zaman es terakhir berakhir sekitar 10.000 tahun yang lalu. Pada gambar 3 tersebut menunjukkan bagaimana distribusi geografis hemlock dan beech yang bergerak ke utara melalui Amerika Selatan saat suhu menghangat dan lapisan es menyusut. Saat terjadi pergantian antara periode glasial dan interglasial, banyak spesies yang tidak melakukan evolusi dan hanya bergerak ke utara dan selatan. Sehingga pergerakan spesies pada zaman es memiliki konsekuensi evolusioner. Spesies lokal yang berpindah ke selatan benua untuk selamat dari hawa dingin atau kondisi lingkungan yang buruk akan membentuk populasi lokal kecil yang disebut dengan refuge. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai radiasi adaptif lokal. Radiasi adaptif berarti bahwa spesies leluhur berevolusi menjadi sejumlah spesies keturunan yang masing-masing memiliki adaptasi ekologi yang berbeda. Suatu radiasi adaptif lokal dapat terjadi ketika beberapa peristiwa spesiasi terjadi di area lokal. Contohnya yaitu dapat dilihat pada gambar 4 mengenai hubungan filogenetik berbagai jenis ekologi spesies kadal anolis di 4 pulau Karibia. Dari gambar tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar jenis kadal ekologis telah berevolusi secara mandiri di setiap pulau. Beberapa pengecualian pada gambar tersebut yaitu contohnya 2 rangkaian spesies kuba ditemukan di berbagai bagian filogeni, seolah-olah mereka berevolusi setelah terjadi kolonisasi yang terpisah. Padahal, sebagian besar spesies ini dikelompokkan berdasarkan pulau daripada tipe ekologisnya. Adanya persaingan ekologis menjadi kekuatan yang mendorong terjadinya radiasi adaptif.
Selanjutnya adalah pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai distribusi geografis dipengaruhi oleh peristiwa vikariansi yang beberapa di antaranya disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik. Faktor lain yang mempengaruhi distribusi geografis adalah lempeng tektonik, atau yang dikenal sebagai pergeseran benua. Pergeseran lempeng tektonik adalah jenis peristiwa yang dapat menyebabkan terjadinya spesiasi. Contoh dari peristiwa vikariansi yaitu jika pemisahan tanah dan spesies di atasnya bertepatan, maka akan menghasilkan dua atau lebih spesies yang menempati bagian yang saling melengkapi dari area yang sebelumnya terus-menerus ditempati oleh leluhur mereka. Jadi, vikariansi berarti pemisahan dalam jangkauan takson. Menurut teori biogeografi vikariansi, menunjukkan bahwa distribusi geografis kelompok taksonomi ditentukan terutama oleh pemisahan dalam rentang spesies leluhur, bukan melalui pemencaran spesies. Demikianlah pembahasan materi evolusi terkait evolutionary biogeography. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.